akan mulai dari untuk inventory dari daftar bahan baku. Di sini kita bisa isikan bahan baku yang diperlukan untuk produksi ya. Bisa di sini kategorinya ada bahan baku, ada overhead pabrik, dan ada tenaga kerja. Dan di sini sudah dibuat kombinasi terhadap pekerjaan yang sifatnya ini konveksi untuk produksi baju yang untuk dijual ataupun yang sifatnya proyek. Ya, jadi ini bisa dicampur di sini daftar bahan bakunya. Diisi saldo awalnya dan diisi unitnya di sini. Dan di sini kebetulan untuk tenaga kerja dan listrik dan lain-lain ini taruhnya di paling bawah ya. Karena opsional bisa dipakai dijadikan bagian dari HPP atau harga modal atau mau dijadikan pengeluaran. Itu terserah saja. Selanjutnya kita bisa masuk ke bahan daftar produk dagang. Di sini contoh untuk pembuatan t-shirt dan karena ukurannya berbeda-beda, di sini dibuatnya adalah seperti ini untuk stok barang jadinya. Jadi mungkin teman-teman berpikir kenapa tidak dibuat kolom yang tabelnya ada XXL, XLL dan lain-lain. Ini untuk kemudahan perhitungan dan untuk membuat aplikasinya tidak menjadi berat. Jadi dibuat pemisahannya di sini. Dan untuk produk dagang sendiri bisa hingga sampai 240 item. Ya. Apakah itu sifatnya proyek ataupun sifatnya produk untuk dijual. Ini kategori bisa diisi HPP produksi ya, atau HPP beli jadi kalau misalnya beli. Tapi karena ini untuk produksi, ini semuanya saya tulis sementara adalah untuk produksi. Oke, ini pembelian bahan baku. Sebenarnya pembelian bahan baku ini bergabung dengan produksi produk dagang. Dan di sini di file contoh yang nanti teman-teman akan lihat juga, itu sudah diisikan beberapa contoh isian. Ya, contoh isian. Saya akan mulai dari yang pertama. Ini adalah produksi untuk t-shirt atau kaos dengan ukuran L. Misalnya memproduksi sejumlah 50 unit, ditulis di sini 50 ya. Perhatikan di sini tanggal WO. WO ini tujuannya, coba kalau ini kita hapus. Perhatikan ini menjadi merah. Artinya apa? Ini untuk memastikan bahwa, oke saya hapus lagi. Yang diisi adalah yang merah. Ya. Jadi kalau misalnya butuh di sini gambarnya merah, berarti ini dianggap bukan produksi tapi pembelian. Jadi isikan produksi, kemudian di sini nama produknya ditulis, jumlahnya ya. Jadi kalau kita lihat ini memproduksi t-shirt kuning yang L, jumlahnya 50. Kalau kita lihat ke bagian stok, kita lihat stok produksi. Perhatikan di sini t-shirt kuning produksinya 50 ya. Jadi bukan kemudian ini 50 kali 4, tidak, ini 50. Hanya saja perlu ditulis seperti ini untuk memastikan bahwa bahan bakunya itu memang digunakan untuk produk yang sama. Jadi kalau misalnya ada 10 item bahan baku, ya ini ditulisnya 10 kali. Oke, di sini untuk t-shirt kuning warna ukuran L, ini membutuhkan bahan katun ya, kemudian butuh kantong plastik, kemudian label harga, kemudian benang kuning. Ini hanya contoh ya, jadi realnya mungkin lebih banyak lagi bahannya. Dan di sini per unitnya, ini dihitung per unit. Jadi untuk 50 ini, ya, ini dihitungnya per satu unit itu butuh berapa kain. Anggap saja di sini untuk ukuran L butuh 0,2 kg per satu kaos. Ya, bukan per 50. Jadi totalnya untuk 50 kaos ini butuh 10 kg kain katun warna kuning. Ya. Jadi melihatnya di 10-nya di sini. Demikian juga untuk kantong plastiknya. Per satu kaos butuh satu kantong plastik.
Jadi total untuk 50 kaos butuh 50 kantong plastik. Label harga juga sama, butuh 50. Kemudian ini asumsi untuk 50 ini untuk per satu kaosnya butuh benang 1 yard. Jadi otomatis untuk 50 butuh 50 yard. Jadi membandingkannya adalah jumlah di sini dengan jumlah total di sini. Jadi tidak ditulis kebutuhan total tapi per unitnya. Kenapa per unit? Karena nanti kalau memang ini berulang, ini bisa di-copy. Bisa di-copy, kemudian di-paste. Jadi misalnya ini kan dibuatnya berulang nih. Cuma jumlahnya mungkin berbeda, kadang 50, kadang 60, kadang 100. Ini bisa di-copy dan di-paste di bawahnya. Ya. Kemudian di sebelah ini ada saldo awal dan saldo akhir. Ini untuk memudahkan memonitor status bahan bakunya. Jadi jangan sampai status bahan bakunya ini negatif. Karena kalau negatif, dia tidak akan bisa dihitung. Dihitungnya adalah di perhitungan HPP di sini. Nanti tidak akan bisa dihitung. Ya. Jadi perhatikan di sini di satu warna kuning total HPP-nya adalah sekian. Kalau angkanya negatif di stok ini, maka dia tidak akan dihitung. Negatif itu artinya kemudian jadi positif di bagian bawah karena pembeliannya adalah belakangan. Itu jangan sampai terjadi angka negatif di stok akhirnya. Ya. Jadi ini adalah untuk produksi. Nah, untuk produksi itu tidak ada yang perlu diisi di kolom mulai dari pembelian bahan baku ke kanan, kecuali kalau memang ini satu proyek. Ya, proyek nanti ada contohnya di bawah. Ini produksi ditaruh di atas karena dengan asumsi tadi stok awalnya masih ada. Nah, kemudian ini kita akan melakukan pembelian. Pembelian ditulis tanggalnya di sini, kemudian nomor PO-nya ditulis. Apa yang terjadi kalau nomor PO-nya tidak ditulis? Itu dia tidak akan muncul di laporan hutang piutang. Di sini dia tidak akan muncul. Dan juga tidak akan muncul pada saat kita mencetak purchase order di sini. Ya. Jadi, harus ditulis nomor PO-nya kalau kita ingin melacak status apakah ini utang piutang dan statusnya ini adalah pembelian. Dan ini dicatat 1, 2, 3 untuk memunculkan di bagian cetak ini. Jadi kalau sudah cetak purchase order 1, 2, 3 itu sama dengan angka yang di sini. Oke. Balik lagi tadi untuk pembelian. Kemudian kita bisa isi di sini yang dibeli adalah bahan baku ya. Karena ini target produksi. Jadi bukan pembelian barang jadi pembelian bahan baku di sini. Di sini ada contoh untuk pembelian bahan baku kain katun, benangnya, dan kemudian ini ada PPN. Pengisiannya untuk pembelian, jadi bahan bakunya diisi di sini, jumlah pembeliannya diisi di kolom pembelian bahan baku. Di sini dibeli kain katun sejumlah 100 kg, benang 100 yard. Ini ditulis harga per unitnya. Sehingga totalnya menjadi 3 juta. Nah, kemudian PPN dianggap 10%, itu diisinya di sini. Jadi tidak perlu diisi jumlah, langsung diisi angkanya di sini 300.000. Sehingga totalnya ini adalah 3,3 juta. Setelah itu harus diisi rekeningnya di sini, dipilih rekeningnya, bank 1 atau bank 2 atau kas, bisa dilihat. Nah, kemudian yang kategori laporan, untuk yang berkaitan dengan bahan baku, di sini diisinya persediaan bahan baku. Nah, sedangkan yang pajak tadi, PPN, ya, ini PPN, ini dipilihnya di sini adalah utang pajak. Ya, kemudian di sini diisi supplier. Pentingnya diisi supplier di sini adalah agar bisa di-trace kalau misalnya berhutang, nanti kebetulan transaksinya kas. Nah, tapi kalau berhutang, kita akan di sini ada dua pilihan untuk ngecek hutang, itu berdasarkan nama supplier dan berdasarkan nomor PO. Ya, jadi kalau PO tidak ditulis dan supplier tidak ditulis, maka utangnya tidak bisa dilacak. Kemudian berikutnya ini contoh pembelian dengan statusnya adalah, tadi kan cash nih yang atas, tunai. Yang bawah ini status transaksinya adalah utang. Itu bagaimana menulisnya? Jadi menulisnya kalau di atas rekening ini dipilihnya bank,
ini dipilihnya adalah utang usaha. Ya. Jadi ini cuma ada satu pilihan, utang usaha. Format penulisan di kategori laporan sama. Jadi persediaan bahan baku untuk persediaan dan pajaknya utang pajak. Ini adalah kemudian bisa diisikan tanggal jatuh temponya. Oke, jadi kalau kita cek ini PO 002, kita lihat cetak PO 002. Sorry, ini laporannya. Cetak PO 002, ini kebetulan juga sudah dipilih 002. Jadi akan terlihat ini jumlah 20 unit kaos, harga per unit, totalnya, dan pajaknya. Ya. Kemudian kalau tadi kan hutang ya, kemudian untuk pembayarannya bagaimana? Pembayarannya itu bisa ditulis seperti ini, di bawahnya sudah ada contohnya pembayaran utang usaha. Di sini jumlahnya 660.000, ditulis saja 660.000 di sini. Jadi tidak perlu diperinci satu persatu. Jadi karena ini berdasarkan PO-nya. Ya. Kalau misalnya bayarnya kurang bagaimana? Ditulis saja sesuai yang dibayarkan. Jadi ini sebenarnya tidak, kalau dibayar 660.000 otomatis statusnya lunas. Tapi kalau misalnya dibayar hanya 600.000, ya otomatis belum lunas. Nah, kemudian di sini diisikan, kalau tadi utang usahanya di sebelah kiri, ini utang usahanya di sebelah kanan. Di sini diisi bank atau tunai, ya. Ini kombinasinya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, ini saya PO tadi 002. Kita cek saja di bagian utang berdasarkan invoice, ya. Berdasarkan purchase order. PO 002 660.000 utangnya, total pembayarannya 660.000, maka sisa utangnya 0. Tapi kalau kita misalnya membuat di sini bayarnya hanya 600.000, oke, nanti kalau kita masuk ke bagian PO tadi, total pembayaran 600.000, ada sisa utang yang harus dibayar 60.000. Dan ini PO-nya bisa kita filter. Jadi hanya memfilter yang masih ada utangnya atau yang utangnya belum lunas. Ya. Jadi ada filternya juga. Oke, kembali ke sini. Ini adalah pembayaran utang usaha. Kemudian kalau misalnya sekarang transaksinya pakai DP, itu bagaimana? Kalau pakai DP, ditulis dulu total nilai transaksinya. Ini kan sebagai contoh ada pembelian kain denim ya, meter. Di sini ditulis utang usaha dan persediaan bahan baku. Nah, bayar DP 200.000, bayar DP 200.000, ini dianggapkan bagian dari transaksi. Di sini ditulis tetap di tanggal yang sama, jadi setelah di atas ditulis ini utang usaha, ada pembayaran langsung di hari itu 200.000 sebagai pembayaran utang usaha. Ya, di sini. Sehingga kalau kita lihat di PO 003, ini nanti akan ada utang sebesar 490.000. Ini saya hilangkan dulu ya, karena ini kan ini pelunasan. Jadi kalau ingin dilihat, kita lihat di PO. Nah, ini ada pembayaran 200.000 dan ini adalah DP. Jadi sisanya ini masih 490.000 yang harus dibayarkan. Oke. Di sini pelunasannya, jadi 2 hari kemudian ini dilunasi, tinggal diisikan di sini. Formatnya sama, utang usaha dan kas. Ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya ada proyek. Ini ada proyek pengerjaan sablon, kaos sablon. Nah, karena diasumsinya adalah bahan-bahannya kurang atau bahan-bahannya belum ada, di reserve dulu di atas ya, di set dulu di atas barang-barang yang mau dibeli. Jadi jangan langsung ditulis proyeknya, karena nanti wah ini kurang ini, jadi di reserve dulu. Jadi kalau misalnya ada proyek, di reserve dulu, mungkin ini ditulisnya misalnya sepertinya akan butuh 10 baris ya. Jadi ditulisnya justru dipilih baris yang di bawah. Jadi di sini di reserve dulu, ditulisnya di bawah nggak ada masalah. Karena ini untuk pembelian, karena tadi prinsipnya adalah jangan sampai di sini menjadi negatif. Jadi kalau misalnya ada barang yang belum dibeli, bisa dibeli di sini. Ya, maksudnya di set di sini untuk pembelian. Walaupun pembeliannya
dilakukan dengan utang. Jadi tidak masalah, perhatikan tanggal di sini. Tidak masalah tanggal di sini berbeda atau lebih lambat dibandingkan tanggal di sini. Ya, karena ini untuk menghindari angka di sini menjadi negatif. Jadi kan nggak mungkin memproduksi tapi barangnya belum ada kan. Jadi barangnya sudah ada dulu nih, cuma masalah pembayarannya yang belakangan. Ya. Oke. Jadi di sini misalnya tadi ada perlu kaos polos putih karena memang ternyata proyeknya butuh 250 dan stok awalnya hanya ada 100. Jadi butuh tambahan. Kemudian butuh tinta sablon tambahan. Nah, di sini ada satu yang dimasukkan kalau memang ini proyek, tenaga kerjanya mau dipisahkan dengan tenaga kerja untuk kerjaan sehari-hari. Jadi di sini dimasukkan tenaga kerja harian dan sini dihitung. Dan di sini dimasukkan ke dalam pembelian. Karena ini satuannya kan harian. Jadi jumlahnya misalnya perkiraan pekerjaan 4 hari, per harinya 50.000 ya. Ini apakah 1 orang ataukah 2 orang? Di sini karena ini harian, jadi berhitungnya berdasarkan hari. Kalau misalnya ternyata 2 orang 4 hari ya di sini ditulis kalau 100.000. Jadi misalnya sehari butuh 2 orang. Per orangnya 50.000, berarti 2 kan 100.000. Nah, di sini diisinya langsung 100.000. Ya. Dan jangan lupa di sini di setnya adalah persediaan bahan baku. Walaupun itu orang, harus isinya di sini, ya. Dan yang sudah diisikan di sini tidak bisa diisikan di pengeluaran lagi. Itu double. Jadi misalnya tenaga kerja sudah diisi di sini, kemudian di pengeluaran diisi lagi, nggak bisa. Itu jadi double perhitungannya. Jadi kalau diisi di sini, ada tenaga kerja yang diisi di pengeluaran, mungkin untuk pekerjaan yang sifatnya rutin bulanan, itu diisinya di pengeluaran. Jangan sampai 2 kali ngisi. Ya. Oke, setelah ada pembelian di sini, mungkin kalau masih bingung, masih reserve apa? Reserve itu adalah dikosongin dulu barisnya di sini. Jadi diisinya jangan langsung di bawah di sini, tapi dipisah ke bawah. Karena ini jangan sampai terjadi insert. Ya, jangan sampai terjadi insert baris. Atau jangan sampai terjadi ini yang backgroundnya warna biru, ini isinya formula. Dan formulanya ini tidak sama. Jadi kalau ini kebetulan saya nonaktifkan fitur pengecekan formulanya. Kalau ini diaktifkan, fitur pengecekan formulanya akan muncul dianggap formulanya tidak konsisten. Itu bukan tidak konsisten, tapi memang dibuat seperti itu. Ya. Excel itu tidak bisa melihat, jadi Excel itu hanya membandingkan fungsi atas, fungsi bawah, fungsi kiri, fungsi kanan. Kalau beda dia akan muncul ini formulanya tidak konsisten atas dan bawah. Padahal memang dibuatnya seperti itu. Ya. Ini tidak bisa kemudian di copy, di drag ke bawah. Ya. Jadi perhatikan jangan sampai insert baris, jangan sampai cut and paste, jangan sampai kemudian ini formulanya saya drag ke bawah. Nanti akan berantakan. Ya. Jadi isinya hanya di yang backgroundnya warna putih atau dipilih yang warnanya abu-abu muda. Ya. Oke, kembali ini yang saya katakan ini sifatnya project. Jadi ada project pembuatan kaos sablon, ukuran L ada 250 dan ukuran M ada 100. Jadi di sini kebutuhannya bisa dilihat di sini. Ingat tadi kebutuhannya adalah per unit dan jangan lupa PO produksi ditulis ini bebas ya. Ini untuk penanda. Jadi angkanya bebas. Di sini bisa dilihat, ya, bisa dilihat kebutuhannya adalah kaos polos putih itu 1 unit, 1 buah, untuk totalnya 250. Kemudian kantong plastik 1 buah, untuk totalnya 250 kantong plastik. Tinta sablon per 1 kaos butuhnya 10 cm. Ya, 10 cm persegi maksudnya. Sehingga untuk 250 butuh 2.500. Tenaga kerja harian dianggap untuk mengerjakan 250 ini butuh kurang lebih 0,1, ini kan harian ya. Jadi untuk melihat bahwa ternyata butuhnya pembayarannya adalah 2,5 kalinya. Jadi 2,5 kalinya, jadi 2,5 hari lah maksudnya ini. Jadi 2,5 hari untuk mengerjakan 250 kaos. Ya. Oke. Kemudian ini sama. Ini ada kaos sablon putih. Nah, kemudian ini juga. Oke, ini bisa dilihat kebutuhan tenaga harinya butuh 1 hari. Nah, karena mungkin bayar tenaga hariannya tidak bisa. Ini kan totalnya bisa dilihat sebenarnya cuma 3,5 hari hitungannya. Tapi kan bayarnya nggak bisa 3,5 hari, bayarnya 4 hari.
sehingga di sini ada beban bahan baku yang dibuang, yaitu tenaga kerja harian. Ya. Sebenarnya bisa juga kalau mau dimasukkan ke cost, ya tidak, ini hanya contoh ya, bisa tidak dimasukkan menjadi beban bahan baku terbuang, tapi langsung aja harian, di mana ini angkanya menjadi bulat menjadi 2. Jadi ini harus disesuaikan angka di sini. Misalnya jadi 0, ya, sehingga tenaga hariannya menjadi 2. Otomatis ini menjadi lebih. Jadi ini bisa dihapus. Jadi dianggap tenaga kerja hariannya adalah 0,02 dan beban bahan baku terbuangnya bisa dihilangkan. Ya, bisa seperti ini. Cuma ini masih negatif, berarti ini masih terlalu besar angkanya. 0,012 15. Ya, jadi disesuaikan sehingga di sini menjadi 0, bahan bakunya 0. Ya, jadi bisa disesuaikan seperti ini. Dan di sini karena ini sifatnya project dan kita ingin nge-trace nih project ini HPP-nya berapa dan dapatnya berapa. Ini bisa kita set proyeknya di sini, proyek 1 kaos sablon. Ini kalau kita lihat di bagian laporan laba rugi proyek, ini akan terlihat total nilai proyek 26 juta, total HPP-nya 6,35. Ya. Total nilai proyek ini adalah berdasarkan isian di bagian penjualan. Ya, di sini ada kaos sablon putih, ya ini DP proyek ya. Nah, di sini totalnya 21 juta. Ini dan ini angkanya masih dummy ya. Dummy itu maksudnya angkanya mungkin bukan real. Cuma di sini hanya untuk menunjukkan bahwa ini bisa membandingkan setiap proyek dan HPP yang dikeluarkan sehingga punya total laba rugi sekian. Selain itu bisa juga dicek produksinya. Produksinya juga bisa dilihat di sini untuk pembuatan, misalnya di sini kan dipilih nih proyek kaos sablon 1. Nah, di sini bisa dilihat untuk produksi 250 unit, ini bahan bakunya apa saja yang terpakai dan total biayanya berapa. Di sini akan terlihat total penerimaan dan total biayanya. Ya, itu untuk pengerjaan proyek. Kemudian ini di bawahnya adalah contoh untuk pembelian baju jadi. Nah, di sini kan sifatnya produksi. Jadi karena produksi itu tidak ada form di sini untuk beli jadi yang terpisah. Jadi untuk membuatnya, misalnya kita teman-teman mau beli baju tambahan tapi tidak ada proses terhadap produksinya, di sini langsung aja ada pembelian baju anak jadi. Di sini diisi pembeliannya, ya, persediaan bahan baku. Nah, kemudian produksinya yaitu sama. Jadi baju anak jadi ini menjadi baju anak, ya. Jadi prosesnya produksi, tapi ini sebenarnya hanya mengkonversi dari pembelian yang dianggap bahan baku menjadi barang jadi. Ya. Oke, ini bisa dipelajari di file contohnya.